میشم ان شاء الله به لطف خدا حضرت آقا تا یه رو 20 دقیقه دیگه خدمتتون میرسم. بله والا خیلی خوشحال شدیم. خواهش می‌کنم. برای شرمنده کسی نه چرا آقا میخواد بیاد Teheran, dunia internasional terguncang oleh sebuah pernyataan yang disebut para analis sebagai retakan terbesar dalam tembok ideologi Republik Islam Iran sejak revolusi 1979. Dalam pidato nasional berdurasi hampir 1 jam yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyampaikan kalimat yang segera mengubah arah perbincangan global. Khamenei menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru tidaklah diharamkan, dan mulai hari ini seluruh warga Iran diperbolehkan secara terbuka menyampaikan ucapan selamat Hari Raya, Natal maupun Tahun Baru, termasuk kepada komunitas Kristen. Dan mulai saat itu, seluruh warga Iran diperbolehkan menyampaikan ucapan tersebut tanpa rasa takut, tanpa sanksi, tanpa stigma. Pernyataan ini sontak mengejutkan publik Iran, kawasan Timur Tengah, hingga dunia Barat. Menghormati hari besar sesama warga negara bukanlah bentuk pengkhianatan iman, melainkan pengakuan atas kemanusiaan, ujar Khamenei. Ali Khamenei dikabarkan memberikan contoh nyata kepada rakyatnya. Ia disebut melakukan kunjungan simbolis ke rumah-rumah ibu-ibu Kristen di salah satu kawasan minoritas di Teheran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. حالتون چطوره خانم؟ جلا حالتون خوبه؟ جلا خدا نکنه بیر بیشیم خدا انشالله که به خاطر این رنجی که کشیدید به شما اجر بده. خدا انشالله این جوان عزیز شما رو با حضرت مسیح مشهور و اینم شما بدانید اگر امروز من شما دیگران توی محیط امنی داریم زندگی میکنیم به برکت کار ایناست. Dalam suasana sederhana namun syarat makna, Khamenei digambarkan duduk di ruang tamu rumah warga Kristen, mendengarkan cerita para ibu tentang kehidupan, anak, dan iman mereka, menyentuh hidangan sederhana yang disajikan tuan rumah, bahkan makan kue Natal bersama, tanpa simbol ritual apapun. Momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pemimpin tertinggi Republik Islam duduk sejajar dengan warga Kristen biasa. Dalam pernyataan lanjutan, Khamenei mengatakan, jika seorang ibu merayakan hari sukacitanya, dan aku menghormatinya sebagai sesama manusia, di mana letak dosanya? Kalimat ini segera menjadi paling viral dalam sejarah. Media internasional menyebutnya sebagai pernyataan yang merobohkan tembok psikologis Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Iran dikenal sebagai negara dengan sistem ideologi keagamaan yang ketat. Setiap sikap yang berkaitan dengan simbol agama non-Islam selalu berada dalam batas yang sangat sempit. Namun dalam pidato ini, Khamenei menyatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang selama ini dikenal dunia. Ia menegaskan bahwa mengucapkan selamat Natal bukan bentuk pengakuan teologi. Ucapan selamat Natal atau Tahun Baru adalah tindakan sosial, bukan ritual ibadah negara, tidak boleh mematikan nurani kemanusiaan atas nama ketakutan ideologis. Pernyataan ini disebut sebagai titik balik sejarah ideologi Iran modern. Khamenei menyampaikan sesuatu yang belum pernah terdengar dari mulut seorang pemimpin tertinggi Iran. Ucapan selamat Natal dan Tahun Baru tidak mengubah iman seseorang, tetapi larangan yang berlebihan dapat mematikan kemanusiaan. Kalimat ini segera menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Reaksi global pun bermunculan. Media Eropa menyebut ini sebagai gempa ideologis dari Teheran. Pengamat Timur Tengah menyatakan bahwa
narasi lama tentang Iran mulai retak komunitas Kristen di Iran meneteskan air mata, bukan karena politik, tetapi karena pengakuan eksistensi. Sementara itu, media sosial dunia dipenuhi satu kalimat. Jika Iran bisa berubah, dunia tidak punya alasan untuk membenci tanpa berpikir. Namun tidak semua pihak menyambut pernyataan ini dengan damai. Di dalam negeri Iran sendiri, muncul gelombang kritik keras dari kelompok garis keras yang menilai langkah ini sebagai pelunakan ideologi, bahaya infiltrasi budaya barat, presiden berbahaya bagi generasi muda. Tetapi Khamenei tetap bergeming. Iman yang takut pada ucapan Selamat Natal adalah iman yang rapuh, ujar dia. Analis menyebut langkah ini bukan sekadar soal Natal atau Tahun Baru. Ini adalah pesan besar bahwa kekuasaan tidak harus memusuhi perbedaan. Iman tidak harus membunuh empati. Negara bisa kuat tanpa menindas perasaan warganya. Iran digambarkan sedang mengirim pesan ke dunia bahwa konflik antar iman bukanlah takdir, melainkan pilihan manusia. Hari ini Teheran tidak meledak oleh bom, tidak diguncang oleh sanksi, tidak bergetar oleh perang. Ia bergetar oleh sebuah kalimat sederhana, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bukanlah dosa. Dan dunia pun terdiam, bukan karena setuju, bukan karena percaya, tetapi karena tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dunia hari ini terdiam bukan karena perang, bukan karena senjata, bukan karena kekuasaan. Dunia terdiam karena satu kalimat sederhana. Mengucapkan Selamat Natal bukanlah dosa. Kalimat ini mengguncang bukan karena siapa yang mengucapkannya, tetapi karena ia menyentuh sesuatu yang sering hilang dalam agama, kemanusiaan. Alkitab sejak awal tidak pernah mengajarkan iman yang membeku, iman yang takut menghormati sesama, iman yang sibuk menjaga simbol tetapi lupa mengasihi manusia. Yesus tidak pernah takut duduk bersama mereka yang berbeda. Ia makan bersama pemungut cukai. Ia berbicara dengan perempuan Samaria. Ia menyentuh orang kusta. Ia memulihkan yang tersingkir. Yesus tidak bertanya terlebih dahulu, "Apakah engkau satu golongan denganku?" Ia bertanya, "Apakah engkau terluka?" Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39. Yesus tidak berkata, "Kasihilah hanya yang seiman." Ia berkata, "Sesamamu manusia." Natal sendiri adalah bukti bahwa Allah tidak takut merendahkan dirinya. Firman menjadi manusia, terang masuk ke dalam dunia yang gelap. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan, Allah mengasihi dunia, bukan hanya satu kelompok. Maka ketika dunia hari ini gemetar oleh satu kalimat tentang kemanusiaan, sebenarnya dunia sedang diingatkan kembali akan Injil itu sendiri. Bahwa iman sejati tidak takut berbuat baik. Bahwa iman sejati tidak kehilangan empati. Bahwa iman sejati tidak rapuh oleh ucapan selamat, melainkan rapuh jika kehilangan kasih. Rasul Paulus berkata dengan sangat tegas, "Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." 1 Korintus 13 ayat 2. Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana banyak orang membela Tuhan, tetapi melukai manusia. Banyak orang menjaga doktrin, tetapi menginjak martabat sesama. Padahal Tuhan tidak membutuhkan pembelaan dengan kebencian. Tuhan hanya meminta satu hal, yang dituntut Tuhan daripadamu, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mikha 6 ayat 8. Jika hari ini dunia terdiam karena sebuah kalimat tentang Natal, biarlah gereja tidak ikut diam. Biarlah gereja menjadi terang. Biarlah gereja menjadi suara kasih. Biarlah gereja menunjukkan bahwa Kristus hadir bukan lewat kebencian, tetapi lewat kasih yang nyata. Dan ketika kita mengucapkan Selamat Natal kepada siapapun, kita sedang menyatakan satu hal sederhana, namun dalam,
bahwa terang lebih kuat dari gelap, bahwa kasih lebih besar dari ketakutan, bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal yang Allah tanamkan di setiap hati. Firman Tuhan menutup dengan janji ini, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang yang benar secara iman, tetapi juga benar secara kasih. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar,
biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua.
bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.